Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya dalam seri pembahasan React.js kita. Dalam video yang paling pertama ini, saya akan membahas terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari, apa saja yang dapat kita harapkan dari seri ini, dan apa saja yang kira-kira perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari seri ini. Di sini saya memiliki sebuah peta dan cara kerjanya adalah peta-peta ini yang menunjukkan pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari dan kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adalah hal-hal yang akan kita pelajari dalam seri ini. Sementara yang bentuknya kontainer ini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari mengenai seri ini. Sementara yang titik-titik ini berarti tidak wajib Anda bisa mempelajari standar object oriented programming terlebih dahulu, tapi Anda tidak wajib mempelajari itu sebelum Anda mempelajari seri ini. Jadi seri ini akan fokus untuk menjelaskan React dari sisi paradigma functional programming. Ini sangat-sangat penting karena banyak hal dari React dan dari dokumentasi-dokumentasi React yang mungkin Anda bisa cari suatu saat nanti, itu menjelaskan React-nya dari sisi object oriented programming menggunakan kelas komponen, ntar kita akan bahas itu apa dan sebagainya, dan kita tidak akan mempelajari itu di sini. Kita akan mempelajari semoga pure tentang functional programming. Jadi apa saja yang perlu Anda pelajari terlebih dahulu sebelum Anda bisa mempelajari seri ini? Utamanya adalah 3 hal ini. Yang pertama tentang functional programming. Saya sudah memiliki sebuah seri tentang functional programming dan Anda sangat-sangat disarankan atau Anda harus mempelajari tentang functional programming ini dulu sebelum Anda mempelajari tentang seri React ini. Karena sekali lagi apa yang akan kita pelajari di sini adalah React.js dari sisi paradigma functional programming. Jadi Anda harus mempelajari filosofi dari functional programmingnya, kemudian peraturan-peraturan dasarnya seperti apa, dan fungsi tingkat tinggi itu apa, dan manipulasi array menggunakan fungsi tingkat tinggi itu seperti apa, itu harus sudah Anda mengerti. Dan yang saya maksud dengan mengerti adalah Anda mungkin nggak fasih dalam membuat programnya atau coding dengan functional programming, tapi yang saya maksud dengan mengerti adalah Anda bisa melihat penggunaannya ketika saya menggunakannya nanti, dan Anda bisa memahaminya tanpa perlu berpikir dua kali. Ini sangat-sangat penting, jangan sampai ntar saya gunakan misalnya .map dan Anda berpikir dua kali .map ini apa, kenapa .map ini menerima fungsi sebagai parameternya, kenapa fungsi A ini mengembalikan fungsi yang lain. Itu semua harusnya sudah Anda pahami, jadi Anda tidak harus berpikir dua kali dan Anda tidak akan ketinggalan ketika saya menjelaskannya. Kemudian yang kedua, requirement yang sangat-sangat penting untuk Anda pelajari adalah JS. Tentu saja karena ini React.js. Jadi saya akan menggunakan sintaks-sintaks JS yang insya Allah sedasar mungkin dan sesederhana mungkin nanti, dan Anda harus sudah mengerti itu tanpa perlu berpikir dua kali, kayak dasar-dasar sintaksnya seperti apa, kemudian statement-statementnya seperti apa. Mungkin saya akan zoom ini seperti ini supaya terlihat lebih jelas. Kemudian data type dalam JS, kemudian variabel-variabelnya, cara mengatur variabelnya, fungsi-fungsinya, kelas itu apa, dan kemudian array dan object destructuring ini sangat-sangat penting ketika kita mulai mempelajari dari use state ke sebelah sananya, dan kita akan sangat sering menggunakannya, dan Anda harus benar-benar memahami itu. Kemudian pembuatan variabel atau statement variabel by reference dan by value itu harus Anda pahami, terutama ntar di akhir-akhir kita bakal membahas itu di use memo. Itu harus Anda pahami. Dan yang sangat-sangat penting juga adalah tentang arrow functions dalam JS, itu harus sudah Anda benar-benar pahami. Di awal-awal saya mungkin tidak akan sering menggunakan arrow function, tapi semakin ujung saya akan semakin sering menggunakannya. Jadi ya, biasakan untuk menggunakan itu terlebih dahulu dan Anda harus memahami itu terlebih dahulu. Kemudian Anda juga harus sudah terbiasa di requirement ketiga adalah tentang basic HTML tags gitu ya, dan cara penggunaannya kayak tag-tag HTML, kemudian struktur DOM dan lain sebagainya. Itu semua harus Anda pelajari terlebih dahulu sebelum Anda mempelajari seri ini. Karena mulai dari video kedua kita akan atau mungkin bahkan mulai dari video pertama kita bakal sudah berurusan dengan DOM. Anda tidak perlu menjadi fasih dan tidak perlu benar-benar bisa mengerjakannya, tapi Anda kira-kira ketika melihat itu dilakukan, Anda punya semacam intuisi DOM ini strukturnya seperti apa dan kira-kira fungsi dari tag-tag ini adalah apa gitu ya. Anda harus sudah mengerti itu terlebih dahulu. Oke, jadi itu tentang requirements-nya. Kita akan mempelajari banyak hal, dan cara saya mengajarkannya itu ya mungkin ntar Anda tonton sendiri aja bagaimana, tapi saya bakal mengasumsikan bahwa
Anda semua sudah mengerti 3 hal ini dan, eee, untuk hal-hal yang lainnya atau untuk requirement lainnya yang nanti mungkin tidak termasuk dari dalam 3 hal ini, saya akan menjelaskannya dalam video dan semoga itu semua dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya, apa yang Anda dapat harapkan untuk Anda, setelah setelah menyelesaikan seri ini, apa yang akan Anda dapatkan? Yang pertama adalah Anda setelah melewati seri ini, Anda seharusnya mengerti konsep-konsep dasar dan building blocks dalam React, dan terutama React dari sisi functional programming itu saja. Dan, yang kedua, Anda seharusnya setelah dari seri ini mulai terbiasa dengan penggunaan functional programming dalam React. Dan yang terakhir, setelah Anda mempelajari seri ini, Anda seharusnya memiliki semacam gambaran apa yang harus Anda lakukan atau apa yang harus Anda pelajari, selanjutnya. Kemudian yang Anda tidak dapat harapkan setelah mempelajari seri ini adalah, yang pertama, Anda jangan sampai mengharapkan, dari seri ini Anda dapat menjadi expert atau menjadi skillful dalam apapun yang saya berikan. Sekalipun semua contoh yang saya berikan di sini Anda coba-coba sendiri, eee, untuk benar-benar menjadi expert dalam semua bidang ini masih agak terlalu jauh karena yang saya jelaskan itu mungkin masih sangat-sangat mendasar dan belum benar-benar dapat Anda aplikasikan dalam sebuah hal yang benar-benar kompleks dan membutuhkan expertise yang tinggi. Jadi jangan harapkan itu. Dan yang kedua yang tidak dapat Anda harapkan dari seri ini adalah jangan sampai Anda berharap seri ini itu menjelaskan React dari A sampai Z, karena React dari A sampai Z bakal banyak sekali dan, primary fokus saya di sini ini adalah menjelaskan tentang functional programming dalam React yang akan sangat-sangat berkaitan dengan hooks ini. Tetapi banyak hal lain dalam React seperti data struktur, functional programming dalam React dan lain sebagainya yang tidak akan saya ajarkan dalam seri ini. Jadi harus Anda pelajari hal-hal tersebut dari tempat lain. Dan mungkin itu semua yang dapat saya sampaikan dalam video pertama ini. Map ini harus Anda akses setidaknya sampai Anda terbiasa, dan ketika Anda mempelajari sesuatu pastikan Anda benar-benar mengerti Anda sedang mempelajari apa dalam map ini, kira-kira Anda ada di sebelah mana dan butuhkan untuk mempelajari apa saja requirement yang Anda butuhkan sebelum mempelajari apa yang akan Anda pelajari tersebut. Itu semua harus Anda pahami dan Anda bisa mengakses map ini kapan aja, bisa dalam video ini atau mungkin dalam deskripsi entar saya akan tambahkan. Dan terakhir side note, seri ini walaupun kita berfokus dalam functional programming dalam React, mungkin nggak akan, apa yang akan saya jelaskan itu mungkin nggak akan full functional programming. Bakal ada mungkin bakal ada sedikit object oriented programming seandainya kita, tidak bisa benar-benar mengabstraksi apa yang ingin kita kerjakan menggunakan functional programming. Dan ya pokoknya menggunakan functional programming full dalam React itu akan menjadi target utama kita, tapi kalau dalam langkahnya itu mungkin mungkin nanti ada object oriented programming-nya, mohon dimaklum karena mungkin, menjelaskannya dengan object oriented programming lebih mudah gitu ya. Tapi saya akan berusaha untuk tidak menyentuh, bagian tersebut. Jadi, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Silahkan lanjut ke video-video selanjutnya dan selamat menikmati.